kelompok Yogyakarta, saya Iman Nurati. Saya Cici Triana Sari. Saya Siti Udi Lestari. Saya Nurhalimah. Saya Amelia Fitriani. Kami akan mempresentasikan tentang solidaritas sosial di era modern. Pengertian solidaritas sosial. Menurut Surjono Sukanto, suatu hubungan yang dimiliki oleh antar individu atau kelompok yang mendasarkan pada perasaan moral dan akidah yang dimiliki bersama serta dipengaruhi oleh pengalaman emosional bersama. Konsep solidaritas ini menitik beratkan pada keadaan keterkaitan antar individu dan kelompok, serta menjadi dasar ikatan yang disepakati bersama dalam kehidupan, yang mana didukung oleh moral, value, dan kepercayaan. Tantangan solidaritas sosial di era modern. Yang pertama ada individualisme yang meningkat, yaitu meningkatnya individualisme di era modern menciptakan tantangan besar bagi solidaritas sosial. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan nilai-nilai kolektif melalui pendidikan, kebijakan, dan penggunaan teknologi yang bijak. Yang kedua ada tantangan globalisasi, yaitu globalisasi dan teknologi membawa kemajuan tetapi juga menantang solidaritas sosial dengan mengubah pola hubungan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya memperkuat nilai kebersamaan dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan tetap menghargai identitas lokal di tengah arus global. Selanjutnya ada perubahan nilai sosial. Perubahan nilai-nilai sosial di era modern menjadi tantangan besar bagi solidaritas sosial. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan upaya pelestarian nilai-nilai kebersamaan melalui pendidikan, kebijakan, dan budaya yang mengedepankan kemanusiaan di tengah perubahan zaman. Terakhir ada kesenjangan sosial dan ekonomi, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan tantangan besar bagi solidaritas sosial di era modern. Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan yang adil, pemberdayaan masyarakat, serta inisiatif yang memperkuat keadilan sosial dan inklusi. Saya akan menjelaskan bentuk solidaritas sosial di era modern. Yang pertama itu ada gotong royong. Gotong royong mengajarkan pentingnya kebersamaan dalam menyelesaikan masalah sosial di era modern, di mana individualisme sering mendominasi. Gotong royong menjadi cara untuk meningkatkan masyarakat akan nilai kepedulian terhadap sesama. Misalnya, program kerja bakti atau aksi sosial bersama menunjukkan bahwa perubahan besar hanya dapat dicapai melalui usaha. Yang kedua ada kerjasama. Kerjasama merupakan penggabungan antar individu dengan individu lain atau kelompok dengan kelompok lain sehingga bisa mewujudkan suatu hasil yang dapat dinikmati bersama. Setelah tercapai penggabungan itu, barulah kelompok itu dapat bergerak sebagai suatu badan sosial, sehingga kerjasama itu diharapkan memberikan suatu manfaat bagi anggota kelompok yang mengikutinya dan tujuan utama dikerjasamakan bisa dirasakan oleh anggota kelompok yang mengikutinya. Kerjasama timbul karena ada orientasi orang perseorang terhadap kelompoknya. Selanjutnya, solidaritas di lingkungan keluarga. Dalam keluarga, solidaritas sosial memainkan peran penting dalam menciptakan suasana kebersamaan yang harmonis. Solidaritas ini diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka, saling mendukung saat menghadapi kesulitan, serta membangun hubungan yang penuh kasih sayang antara anggota keluarga. Solidaritas di lingkungan sekolah. Contoh nyata solidaritas di lingkungan sekolah meliputi penggalangan dana untuk teman yang sedang mengalami kesulitan, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, atau program mentoring di mana siswa yang lebih pandai membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan belajar. Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan ini, sekolah berperan sebagai institusi strategis dalam membentuk generasi muda yang peduli dan bertanggung jawab terhadap sesama. Selanjutnya, peran teknologi dalam membangun solidaritas sosial di era digital. Pertama, media sosial, yaitu platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis yang berbeda. Yang kedua, ada aplikasi pesan instan, yaitu seperti WhatsApp, Telegram, dan aplikasi sejenisnya, memudahkan komunikasi langsung dan cepat antar individu maupun kelompok. Yang ketiga, ada platform crowdfunding, yaitu situs seperti Kitabisa, GoFundMe, and Kickstarter telah membuka jalan bagi
solidaritas finansial. Yang keempat, ada platform kolaborasi digital. Platform kolaborasi seperti Google Drive, Slack, and Trello juga memainkan peran penting dalam membangun solidaritas sosial. Selanjutnya ada langkah-langkah sosial untuk membangun solidaritas sosial di era modern. Aktivitas pertama untuk membangun solidaritas sosial yang kokoh dalam masyarakat. Sangat penting untuk meningkatkan pendidikan mengenai nilai kemanusiaan seperti penghargaan terhadap martabat individu, kesetaraan, dan keadilan sosial. Aktivitas kedua untuk menciptakan hubungan sosial yang lebih erat. Sangat penting untuk memperkuat jaringan komunikasi antar individu dan kelompok. Dengan berkembangnya teknologi, baik secara fisik maupun secara digital, saluran komunikasi ini semakin terbuka lebar, yang memungkinkan orang dari berbagai latar belakang dan budaya untuk saling terhubung. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, seperti menjadi sukarelawan merupakan salah satu cara terbaik untuk mempererat ikatan antar warga. Melalui kegiatan sukarela, individu dapat merasakan langsung dampak dari tindakan mereka terhadap kesejahteraan orang lain, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Yang keempat, di era digital ini, teknologi memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan solidaritas sosial. Misalnya melalui kampanye digital yang memanfaatkan platform media sosial. Masyarakat dapat saling berbagi informasi, menggalang dukungan atau melakukan penggalangan dana untuk membantu mereka yang sedang membutuhkan. Dan kesimpulannya, dalam era modern ini ditandai dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi. Solidaritas sosial menghadapi berbagai tantangan, meningkatnya individualisme, dampak globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan nilai sosial menyebabkan berkurangnya rasa kebersamaan dan empati di masyarakat. Namun, solidaritas sosial tetap dapat dipertahankan dan diperkuat melalui bentuk-bentuk seperti gotong royong, kerjasama, dan solidaritas di lingkungan keluarga seperti sekolah. Peran teknologi, terutama media sosial dan platform digital, memberikan peluang untuk membangun solidaritas sosial dalam skala yang lebih luas dan efektif. Meskipun juga membawa tantangan tersendiri, seperti pengurangan interaksi sosial langsung. Untuk membangun solidaritas sosial yang kokoh, dibutuhkan langkah-langkah strategis, termasuk pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat komunikasi antar individu, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, serta kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan. Dengan pendekatan yang tepat, solidaritas sosial dapat terus berkembang dan berfungsi sebagai fondasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum